Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Sebelum Ibu memulai pada pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin menunjuk salah satu dari siswa Ibu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk hari ini, Ibu ingin Diva untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama, semoga hari kita dilancarkan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Oke, sebelum Ibu masuk ke dalam materi, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu apakah siswa-siswi Ibu sudah berada di dalam kelas semua. Oke, baik, Ibu ingin meminta ketua kelas untuk mengabsen terlebih dahulu. Kalau boleh tahu siapa ketua kelas di sini? Oh, Mbak Sally ya. Oke, Mbak Sally bisa diinformasikan ke Ibu apakah teman-temannya sudah ada di kelas semua? Oh, sudah ada di kelas semua, alhamdulillah. Siswa-siswi Ibu bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, Ibu akan langsung masuk ke dalam materi. Jadi, rules dalam pembelajaran ini, Ibu akan memberikan materi pada kalian. Dan di sela-sela Ibu memberikan materi, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian untuk nantinya pembelajaran ini bukan satu arah saja, tapi kalian juga bisa kayak seperti bertanya ataupun memberikan tanggapan ketika kalian ketika kalian bingung ataupun ketika kalian memiliki pertanyaan di dalam otak kalian gitu. Jadi nantinya kita bisa diskusi sehingga pembelajaran ini bisa berjalan secara dua arah seperti itu. Jadi untuk yang pertama yaitu konsep ilmu ekonomi dan juga permasalahannya. Jadi dalam pembelajaran ini Ibu ingin kalian mengerti beberapa hal, antara lain ada pengertian ilmu ekonomi. Jadi kalian nanti harus tahu nih, apa sih pengertian ilmu ekonomi itu. Selain itu kalian juga harus mengerti tentang motif ekonomi, prinsip ekonomi, biaya peluang, dan kelangkaan. Jadi hal-hal itu atau materi-materi tersebutlah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, untuk yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi. Oke, untuk teman-teman anak-anak Ibu, apakah ada yang tahu nih pengertian ilmu ekonomi itu apa? Oke, silakan untuk Mbak Irma yang mengangkat tangan. Apa sih ilmu ekonomi itu? Oke, baik. Benar sekali apa yang dijawab atau apa yang diungkapkan oleh Mbak Irma tersebut, bahwa ilmu ekonomi adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dalam ilmu ekonomi ini kita akan membahas gimana sih cara-cara yang akan dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada yang namanya motif ekonomi. Apa sih motif ekonomi? Jadi motif ekonomi itu merupakan dorongan atau alasan orang melakukan suatu tindakan yang bersifat intrinsik, atau apa sih yang menjadi seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama ada keuntungan. Pastilah kita melakukan kegiatan ekonomi itu menginginkan yang namanya keuntungan. Terus ada yang namanya kebutuhan juga. Kita melakukan kegiatan ekonomi juga karena kebutuhan. Ada yang dikarenakan membantu sesama, ada motif kekuasaan, ada motif untuk mendapatkan penghargaan di masyarakat. Jadi banyak sekali motif ekonomi yang menjadi sumber alasan manusia untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Jadi tindakan ekonomi itu seperti yang dijelaskan di awal tadi, yaitu gimana cara seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk itu kita banyak sekali motif-motif yang bisa tertuju ke arah sana. Oke. Yang kedua yang selanjutnya ada prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu suatu prinsip dalam ekonomi itu ada yang namanya dengan pengorbanan. Kalian pasti pernah mendengar kata-kata dengan pengorbanan
bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Itu yang dinamakan dengan prinsip ekonomi, di mana kita melakukan suatu tindakan ekonomi, motif utamanya yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan. Itu. Oke. Oke. Yang selanjutnya ada kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia ini ada banyak sekali kebutuhan manusia. Untuk yang sekarang kita bahas ada kebutuhan menurut intensitasnya. Ibu ingin bertanya kepada Mbak Diva, kebutuhan menurut intensitasnya itu kan dibagi menjadi 3. Kalau Mbak Diva masih ingat nih, ini ada sih di pembelajaran semester lalu. Kalau Mbak Diva ingat, bisa sebutkan apa aja sih kebutuhan menurut intensitasnya? Oke, benar sekali. Jadi kebutuhan menurut intensitasnya yaitu dibedakan jadi 3, yaitu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan juga ada kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan primer yaitu merupakan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi seperti makan, sandang, papan. Kalau kalian pernah dengar papan, pangan, sandang itu adalah kebutuhan yang harus dimiliki manusia, karena ketika manusia tidak memiliki ketiga komponen itu, maka manusia tersebut akan kesusahan untuk menjalani hidupnya. Selain primer, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier. Dan kebutuhan tersier ini biasanya berupa barang-barang mewah yang tidak semua orang bisa membelinya, tapi ketika dia bisa membelinya itu akan menjadi suatu kebahagiaan tersendiri untuk yang memilikinya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Oke, jadi dalam melakukan kegiatan ekonomi itu ada 3 pokok yang harus dilakukan. Oke. Ibu mau menunjuk teman-teman atau anak-anak ibu apa saja sih yang ada di dalam kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Oke, Mbak Diva lagi. Silakan Mbak Diva. Baik sekali. Jadi baik sekali dari jawabannya. Kegiatan ekonomi yaitu ada 3 macam, yaitu ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Jadi dalam kegiatan ekonomi itu yang pertama ada distribusi. Maaf, bukan distribusi tapi ada produksi. Jadi produksi di sini yaitu kegiatan mengolah dari bahan yang belum jadi ke bahan yang lebih memiliki nilai jual yang tinggi. Contohnya seperti UMKM, usaha skala kecil yang mengolah tempe menjadi keripik tempe. Dan ini kegiatan produksi tersebut dimulai dengan tempe yang awalnya memiliki nilai jual yang rendah, dengan kreativitas dan juga proses produksi yang dilakukan oleh seseorang atau seorang manusia bisa menghasilkan suatu produk yaitu keripik tempe, di mana nantinya bisa dijual dan juga bisa menghasilkan untung. Di sini adalah proses di sini yang dinamakan dengan proses produksi. Oke. Jadi dalam kegiatan ekonomi itu bukan hanya tentang proses produksi atau kita mengolah suatu bahan menjadi bahan yang jadi, tapi juga ada step-step lainnya. Yang kedua ada distribusi. Jadi yang kedua ada distribusi. Jadi setelah seperti contoh tadi kita membuat tempe menjadi keripik tempe, di fase produksi kalau kita tidak menjualnya itu tidak akan membuat keuntungan untuk kita. Jadi setelah kita memproduksi, kita akan melakukan yang namanya distribusi, yaitu penyaluran dari produsen ke konsumen. Jadi konsumsi ini adalah, jadi yang ketiga ada yang namanya konsumsi, kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Jadi distribusi ini merupakan penyalur antara produsen dan juga konsumen, di mana produsen adalah yang membuat dan konsumen adalah yang menikmati hasil produksi. Dan produsen mendapatkan untung dari hasil produksi yang dia lakukan, seperti itu.
Oke, baik, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Untuk selanjutnya, Ibu ingin memberikan tugas, tapi sebelum Ibu memberikan tugas, apakah dari teman-teman atau anak-anak ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Atau ada yang dibingungkan setelah Ibu menjelaskan panjang lebar tentang materi tadi? Oke, cukup ya. Cukup jelas materinya. Jadi tugas kalian yaitu membuat suatu makalah di mana makalah tersebut berisi tentang satu. Ibu ingin kalian mencari UMKM di mana kalian harus menjelaskan apa yang diproduksi, bagaimana proses distribusi, dan siapa saja yang menjadi target konsumsi dari produsen tersebut. Jadi itu tugasnya, kalian bisa membuat makalah. Untuk itu ada yang ditanyakan untuk makalahnya? Sudah jelas? Oke, baik, karena sudah jelas, untuk makalahnya bisa dikumpulkan kalau 1 minggu gimana? Kalian sanggup? Ya. Oke, baik, karena dari teman-teman kalian ada yang minta 2 minggu, oke, Bu akan kasih waktu untuk pengumpulan makalah ini 2 minggu, tapi dengan syarat di 2 minggu ke depan saat Ibu masuk ke dalam kelas ini, makalah kalian sudah harus terkumpul semua. Jadi Ibu tidak ingin ada alasan kalian tidak mengerjakan. Semuanya harus mengerjakan dan selesai 2 minggu ke depan. Oke, setuju? Oke, baik. Oke, kalau semisal nih minggu depan ada yang nggak ngumpulin, sanksinya apa? Kesepakatan kelas aja sih. Gimana? Oke, jadi kalau semisal nih minggu depan ada yang tidak mengumpulkan, maka hukumannya tidak boleh mengikuti pelajaran Ibu selama 1 bulan. Jadi Ibu ingin kalian semua mengumpulkan makalah 2 minggu ke depan. Oke, baik, karena waktunya sudah mau habis dan Ibu sudah memberikan tugas proyek kepada kalian, dan kalian juga tidak ada pertanyaan tentang apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup. Ibu minta maaf kalau semisal dalam menyampaikan materi Ibu banyak kekurangan ataupun ada salah-salah kata. Untuk pembelajaran hari ini Ibu selesaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.